وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح المعلمات الكتاب وآداب نفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Al-Amin yang kami muliakan, utamanya sahibul hajat yang sama-sama kita muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dengan takdirnya kita sama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah memurahkan rezeki kita yang halal, yang barakah. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sekalian bala dan musibah, dan mudah-mudahan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita nih bab haji, ya dah. Sewajarnya yang sudah haji yang baca nih, ada Pak Haji yang baca nih. Iya. Kita mengambil tabarok ya, mengambil berkah. Kita sama-sama membaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita paham, kemudian mudah-mudahan memurahkan rezeki kita, sehingga mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Ya, karena rukun Islam itu ada 5 perkara. Satu, rukun Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, yang bunyinya kita sama-sama sudah tahu, ya dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebenarnya perlu juga belajar nih. Ya, iya, kadang-kadang hendak nikah baru hendak belajar. Sampai di depan penghulu terbelak balik membaca, ya dah. Asyhadu menjawab syin aja kada bisa. Iya, kasihan kadang-kadang membaca 2 kalimat syahadat tidak bisa. Iya. Walaupun bisa kadang-kadang dipimpin masih, ya. Kasihan juga kadang-kadang, ya. Jadi yang pertama rukun Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, itu termasuk daripada rukun Islam. Yang ketiga membayar zakat. Ya, membayar zakat harta kah, zakat perniagaan kah, atau zakat fitrah kah, ya. Nah, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, ya, sudah lalu, ya. Yang nomor 5 naik haji ke Baitullah
jika kuasa atasnya, ya atasnya itu orang, apabila mampu, nah maka wajib dia melaksanakan ibadah haji. Ya. Hukum haji dan umroh yaitu diwajibkan mengerjakannya seumur hidup sekali atas tiap-tiap orang Islam yang dapat ya melaksanakannya. Ya. Segala syarat yang mewajibkan haji itu atau dan umrah itu 8 perkara. Nah, ini syaratnya. Kalau tertinggal syarat ini maka kada wajib haji. 8 perkara. 1, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang nomor 4, merdeka. Artinya bukan hamba, ya. Yang nomor 5, cukup persediaan. Nah, ada ongkosnya. Ya, ada ongkosnya. Kalau kada ada ongkosnya, ya membayangkanlah macam ada berangkat. Iya, tapi ada amalan-amalan yang insya Allah kalau memang betul-betul lillahi ta'ala ikhlas, sama pahala mengerjakan ibadah haji dan umroh. Ya, kita tidak bisa ke sana melaksanakan ibadah haji karena syaratnya mungkin belum cukup. Tapi tiap-tiap malam kita sebelum melaksanakan tidur itu bisa mengimbangi daripada pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, dia suatu ketika istri Rasulullah Sayyidina Aisyah, ya, disebutkan oleh Rasulullah, ya Aisyah, la tanamu, jangan engkau tidur sehingga engkau mengamalkan 4 macam. Ya, jangan engkau tidur malam itu sebelum engkau mengamalkan 4 perkara. Apa kata Aisyah? Kata Nabi, yang pertama, jangan engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan jaminan syafaat daripada para nabi. Yang ketiga, kata Rasulullah, jangan engkau tidur ya Aisyah sebelum engkau mendapatkan ampunan daripada kaum muslimin dan muslimat. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, jangan engkau tidur Aisyah sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Nah, 4 macam ini jangan tidur kalau sebelum kita melaksanakan 4 ini. Ya, Aisyah takajud kata Banjar tuh. Nah, macam mana ya Rasulullah? Aku hendak tidur kalau harus aku membaca Al-Quran khatam terlebih dahulu. Maka patabas sama senyum Nabi. Kata Nabi, ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Artinya sebelum tidur engkau itu jangan lupa membaca suratul Ikhlas. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Maka barang siapa, kata Nabi, yang membaca suratul Ikhlas salah satu marratin 3 kali khatam Al-Quran, sama dengan dia mengkhatamkan Al-Quran pahalanya. Ya, pahalanya sama. Tapi jangan pulang ya dah. Tentangan pahalanya 3 kali membaca suratul Ikhlas sama dengan mengkhatamkan Quran. Ada baca Quran lagi surah Ikhlas makanan. Jangan pula ya dah. Nah, artinya kita sebelum tidur itu kan adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudara mati. Maka sebelum kita tidur, siapa tahu besok pagi kita bangun lagi. Ya, gitu. Maka sebelum tidur tuh khatamkan Quran dulu. Macam mana caranya? Sebelum tidur, ya kita berwudu. Setelah berwudu, ya kita tidur miring dengan lambung kanan di bawah. Bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Ya, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat daripada para nabi. Artinya jangan tidur sebelum engkau membaca salawat. Ya, maka orang yang membaca salawat ini luar biasa. Ya, awalu bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Ya, orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ya,
Jadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan jaminan orang itu mendapatkan syafaat. Maka sebelum tidur usahakan kita membaca salawat, ya. Salawat apa yang hafal ya, dah. Sallallahu ala Muhammad aja kah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Atau salawat-salawat yang lain. Salawat bil qulub kah, salawat nariyah kah, banyak salawat macamnya ya, dah. Maka banyak-banyaklah membaca salawat sebelum tidur. Lalu yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan ampunan daripada kaum muslimin muslimat. Artinya jangan engkau tidur sebelum engkau beristighfar, meminta ampun untuk diri kita, untuk orang tua, untuk guru-guru, serta kaum muslimin muslimat. Jadi minta ampun untuk apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, minta ampun ujungnya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, sebelum tidur agar kita ini mendapatkan ampunan daripada kaum muslimin dan muslimat. Yang terakhir kata Nabi, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Nah, apa nih amalannya? Maka sebelum tidur bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang membaca ini sama pahalanya dengan melaksanakan haji dan umroh. Maka banyak-banyak membaca ini ya. Nah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalau bisa sebelum tidur sama-samalah kita mengamalkan ini ya dah. Nah, sama-sama kita membaca, berwudu dulu baru tidur membaca. Imbahnya bahar kalau apa ya. Iya, artinya mahar bantal gulingnya. Ya. Jadi tadi kalau kita ada syarat rukunnya belum apa ongkosnya belum ada ya dah. Artinya syaratnya belum mencukupi untuk naik haji. Di antara syarat tadi apa? Cukup persediaan. Ya, maka mending dapat pahala tadi banyak-banyak tadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Yang nomor 7 daripada syaratnya ya, segala syarat wajib haji itu adalah ada alat yang menyampaikan ke Makkah. Apa alatnya? Kalau sekarang ini pesawat alatnya. Kalau zaman bahari kapal layar ya. Sampai 3 bulan ke sana ya dah. Ada yang melahirkan di kapal ya dah. Ada yang sampai lahir pula di Makkah. Orang yang lahir di Makkah haji lah ya dah. Haji lahir di Makkah. Nah, sampai bertahun-tahun ya, ada yang membawa peralatan dan sebagainya. Apabila mati, kata nenek kami itu di kapal tuh macam mana? Timbai kawan ke laut ya. Timbai kawan mana menguburkan kapal ada singgah-singgah ya dah. Nah, itu orang bahari. Kalau sekarang ini ada alatnya apa? Ada pesawatnya ya. Yang nomor 7 aman. Ya, aman di perjalanan. Nah, insyaallah aman lah ya. Kalau sekarang ini aman dah, pengawalan lengkap sudah ya. Nah, sebelum berangkat diperiksa sebagainya. Kalau sekarang ini sebelum berangkat vaksin dulu. Ya, divaksin dulu ya. Siap ya sudah ya. Nah, duitnya aja lagi. Duitnya lagi. Tapi ada juga orang yang duitnya siap sudah, sambatnya aku belum lagi dipanggil ya. Macam mana dipanggil nyetor kada? Siapa yang manggil? Ada yang mau manggil ke Menak kada tahu dia. Ya, nyuruh ke Menak panggil ke rumah. Udah daftar dulu. Ya, daftar antri lah dulu. Antri. Kalau ada duitnya antri dulu. Daftarkan dulu, nanti adalah panggilannya. Kemenak dulu manggil ya. Kemenak manggil baru persyaratannya, baru nanti Allah yang memanggil ke Baitullah. Kalau memang ada panggilannya berangkat ya, ada panggilannya berangkat. Jadi orang yang mau berangkat haji itu kita muliakan. Kenapa? Karena mereka itu adalah tamunya Allah, mulia ya, mulia. Ya, maka Rasulullah menyebutkan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan ya kecuali
surga. Ya, jadi balasannya surga. Ya. Yang nomor 8, apa dia? Dapat mengerjakannya itu segala rukun-rukun haji. Arti haji ialah mengunjungi Baitullah untuk beribadah dengan mengerjakan segala rukun dan wajib haji. Nah, itu arti haji. Jadi arti haji itu mengunjungi Baitullah untuk beribadah dengan mengerjakan segala rukunnya haji dan wajibnya haji. Ya. Jadi kalau kita membaca bab haji ini terbayang-bayang Ka'bah, ya tak? Iya. Terbayang-bayang Ka'bah. Ya. Tapi kalau kita memahami di kitab ini payah. Tapi kata guru-guru kami, kalau sudah ke Makkah nanti terbuka lah, oh di sini tempat miqat, oh di sini ini sebagainya. Ya. Nah, ya. Tapi yang jelas, ya kalau sudah sampai ke Makkah itu melaksanakan rukun-rukun dan wajib haji itu jangan dipaksakan. Ikutlah peraturan pemerintah Arab Saudi. Kalau giliran jam ini jangan dipaksakan, ya bahaya. Ya. Karena orang ramai, ya orang ramai. Rukun-rukun haji yaitu 6 perkara. 1 niat serta ihram, yaitu niat mengerjakan haji seperti diniatkannya, nawaitul hajja wa ahramtu bihillah, ya wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Ya, ini rukun haji. Yang pertama adalah berniat. Nanti ada tempatnya niat dah. Kalau Indonesia tempatnya itu adalah ya tempat miqat kalau Indonesia itu di Jeddah, ya. Kalau sini di Jeddah, entahlah, coba kita berangkat di mana. Ya. Ini kitabnya, ya, di kitab di Jeddah di sini. Ya. Haji di mana Pak Haji? Mikatnya di mana dulu? Di atas pesawat lah. Kalau di pesawat. Oh, di pesawat. Ya. Tapi ada pemimpinnya kan ya, nah. Ada pemimpinnya. Ya. Ada juga dari sampai Jeddah ada juga. Tergantungannya lah apa tuh. Ya haji nanti ada haji tamattu, haji ifrad dan sebagainya. Berangkatnya ada yang ke Jeddah, ada yang ke Madinah. Iya. Untuk hotelnya. Kita baca yang jelas tidak. Nah, kita baca aja lah. Yang nomor 2 wukuf. Ya wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Yaitu berhenti di Arafah. Ya. Berhenti di Arafah. Suatu ketika sesudah gelincir matahari pada hari ke-9 bulan haji, dan lebih afdal wukuf itu mulai siang sampai malam, ya, dan berkekalan waktunya itu hingga terbit fajar subuh, ya. Jadi wukuf di Arafah itu berhenti di Arafah, ya, satu ketika sesudah gelincir matahari pada hari ke-9 bulan haji, ya. Dan lebih afdal wukuf itu mulai siang sampai malam, ya, dan berkekalan waktunya itu hingga terbit fajar subuh. Nah, jadi arti wukuf itu jelasnya bermalam lah, ya, bermalam di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Ya. Ada pula yang ketiga tawaf. Ini rukun haji, tawaf di Baitullah. Apa itu tawaf? Yaitu mengelilingi 7 kali mulai daripada Hajrul Aswad, ya, serta menjadikan Baitullah itu di pihak kirinya, ya. Itu adalah tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah, ya, mengelilingi Baitullah mulai daripada Hajar Aswad, di situ mulainya, ya dah. Nah, berkeliling daripada pihak kirinya, dan disyaratkan pula suci daripada hadas dan najis. Ketika tawaf itu suci daripada hadas dan najis. Ini mazhab
Imam Syafi'i, ya. Kalau mazhab yang lain, ya bolehlah, ya dah bersentuhan, dah apa-apa. Ya taklid kah macam manakah? Ya, tinggal kita lagi di sana nanti, ya dah. Ya. Kalau bisa kita tidak taklid, tidak usah bertaklid. Nah, ya mazhab Syafi'i jadi pakai. Kalau siap bisa, maka kata guru kami, nanti kita sampai ke Makkah itu yang pertama yang harus kita laksanakan di samping niat yang ikhlas, medan itu harus kita kuasai. Di mana WC, di mana tempat wudhu, itu harus tahu kita. Ya, WC di tempat wudhu. Jadi suatu ketika batal, tidak jauh lagi kita mencari, paham sudah bidang. Artinya lapangan apa perang itu paham enggak? Ya, kalau kada paham, payah katanya mencari, bisa tak kami di salah waran. Ya, masalahnya jauh. Dan tahu kalau bertakon payah. Ya, bertakon payah gitu. Ya bisa sasat, tapi kalau sebelumnya malam-malam jam 1 juga kita keliling dulu. Ya, mencari di mana di WC, di mana di tempat wudhu. Nah, itu kata guru kami, ya artinya medan perang itu kuasai dulu. Jadi ketika esok beribadah, apabila datang, tahu dah tujuannya ya dah. Gak usah bertakon lagi. Gitu lah Pak Haji. Iya. Tapi ada juga pembimbingnya tuh. Oh ada juga pembimbingnya dah. Pembimbingnya dah mau ngantar ya sibuk. Iya. Sibuk beribadah ya dah. Jelas niat ibadah. Nah, tapi yang jelas apabila kita tahu sudah medan itu di mana WC, di mana tempat wudhu, lebih mudah. Ya lebih mudah. Apabila kita tawaf, kalau kita masuk Imam Syafi'i, apabila bersentuhan kan batal. Ya, maka ketika batal kita berwudu. Ya. Nah, kalau mazhab yang lain pas kita taklid tidak belajar lah pula cara bertaklidnya gini. Tapi kita kalau hendak kita naik haji, kita belajarlah, ya dah, belajar dulu, belajar manasik ya, rajin-rajin belajar manasik ya. Manasik itu ada sampai 6 bulan manasik. Iya, belajar manasik ya dah, biar lebih mantap niatnya ke sana beribadah kan. Niatnya beribadah biar mantap kita ya. Ya pokoknya itu semuanya itu ilmu Bang Mehda. Ilmu pokoknya semuanya. Yang keempat sa'i ya. Sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan 7 kali pulang pergi dimulai daripada Safa dan habisnya di Marwah. Jadi Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa. Dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa. Itu hitung sekali. Ya, hitung sekali. Jadi 7 kali ya pulang pergi mulai daripada Safa, habisnya di Marwah. Tiap-tiap disyaratkan seperti salat tawaf tersebut ya. Yang nomor 5 bercukur ya atau bergunting sekedar 3 helai rambut kepala ya, bergunting ya, bergunting ya, tahallul kalau bahasanya dah, bergunting. Macam mana kalau dicabut, boleh dicabut nah ya, dicabut yang penting 3 helai kerap cabut ya. Ada dalam kitab ada dibolehkan ya dicabut. Tapi kalau ada kawan yang bergunting ya dah, bagi gantian boleh bagi gantian ya. Jadi bercukur ya atau bergunting sekedar 3 helai rambut kepala. Yang keenam tertib ya. Tertib ya pada kebanyakan rukunnya seperti wajib mendahulukan ihram dan lain-lainnya. Nah, jadi tertib ini utama juga. Jangan dulu bertahalul dulu ya dah. Ya tahallul ini kendian, tahallul ini bercukur ya. Paling sedikit itu 3 helai ya, 3 helai rambut ya. Dan mendahulukan wukuf atas tawaf ya, dan bercukur. Nah jadi wukuf ya, tawaf baru bercukur, dan mendahulukan tawaf atas sa'i jika belum ya memperbuatnya sesudah tawaf wudu. Nah ya, jadi Bapak Haji ini memang kalau pada tahu kita nggak susah lah ya, kita baca cuman kalau sudah sampai ke Makkah insya Allah lah, insya Allah ya. Ibadah fisik yang dulu. Iya. Wajib haji selain daripada rukun yaitu 5 perkara. 1 ihram
ya pada miqat. Ya, maka miqat itu dua bahagi. Yang pertama miqat zamani namanya, ya. Yang kedua miqat makani. Nah, ini ya dah. Nah, apabila ketinggalan wajib haji itu wajib membayar dam, ya. Apabila ketinggalan wajib haji, ya, maka wajib dia membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing yang sah dipakai korban. Bersalahan kalau ketinggalan rukun, maka tiada sah hajinya, ya. Kalau rukunnya ketinggalan, maka hajinya kada sah, ya. Tapi kalau ketinggalan wajib haji, maka dia cukup membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, ya. Cukuplah rupa haji, ya, yaitu 3 perkara. Ada namanya haji ifrad, apa itu nanti kita terangkan, ya dah. Ada yang kedua haji tamattu, ya. Ada yang ketiga haji qiran. Jadi haji itu 3. Yang pertama ada ifrad, nanti caranya seperti apa. Yang kedua ada haji tamattu, yang ketiga ada haji qiran. Ya, kita ditabarukan membaca Jumat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita. Kita beribadah mencari rezeki, ya. Kita niatkan sebahagiannya untuk melaksanakan ibadah haji. Di samping kita memberi nafkah kepada anak istri, ya, kita tabung lah, ya dah, sedikit-sedikit, ya. Mudah-mudahan berkahnya Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan kita ke Makkah, ke Baitullah, bisa berziarah pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha haja baitikal haram wa ziyaratan qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati wa bir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din ya fatah ya alim, iftah qulubana bi futuhil arifin warzuqus salamah was sa'adah wa hayatan thayyibah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa thabbit imanana wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi la yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.